Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Amanda Putri dengan NIM J1D023056. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran materi teks argumentasi kelas 11 pada bagian struktur teks untuk memenuhi tugas mata kuliah model pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Baik, langsung Ibu yang pimpin doa saja ya. Berdoa dimulai. Doa saja. Ibu akan presensi. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Nah, seperti yang sudah terlihat di layar, kita akan mempelajari tentang teks argumentasi. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya kepada kalian, jika kalian ingin berpendapat, biasanya kalian berbicara secara spontan atau berpikir alasan terlebih dahulu yang pendapat sesuai yang ingin kalian ucapkan. Kalian akan memilih yang mana? Tergantung sih, Bu. Biasanya yang ada bukti itu lebih banyak tugas sekali. Kemudian tugas sekolah itu sebaiknya dikerjakan di rumah atau di sekolah? Menurut saya sebaiknya di rumah sih, Bu. Karena kalau misalnya di sekolah itu suasananya ramai, itu belajar. Betul. Jadi tanpa kalian sadari, secara tidak langsung kita sudah memulai melakukan obrolan mengenai teks argumentasi yang mengemukakan mengenai pendapat dan alasan. Selanjutnya mari kita mulai masuk ke dalam materi mengenai struktur teks argumentasi. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita lebih baik mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menganalisis struktur isi teks. Nah, struktur teks ini terdiri dari tesis, argumentasi, dan kesimpulan. Kemudian menilai keefektifan argumen dalam memperkuat pendapat. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke struktur teks argumentasi. Tadi ada apa saja? Tesis, argumen, kesimpulan. Betul sekali. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada tesis atau pernyataan pendapat. Nah, di tesis ini terdapat dua bagian yaitu definisi dan fungsi. Nah, definisi dari tesis ini yaitu kalimat pembuka yang menyatakan pendapat penulis terhadap isu yang akan dibahas. Nah, yang kedua fungsi. Fungsi dari tesis ini yaitu memperkenalkan topik, menyatakan sikap, memberi arah pembahasan. Nah, tips mengetahui dari tes argumentasi bahwa ini itu tesis itu di dalamnya itu jelas, spesifik, dan bisa diperdebatkan. Kemudian struktur yang kedua yaitu argumen. Argumen itu biasanya berisi tentang alasan dan bukti. Nah, definisi dari argumen sendiri itu bagian inti yang menjelaskan alasan dan mendukung tesis. Nah, tesis tadi kan baru menyatakan pendapat penulis terhadap suatu topik. Kemudian berkuatlah dengan argumen yaitu menjelaskan dan mendukung dari tesis tersebut. Nah, ciri-ciri dari argumen sendiri yaitu menggunakan fakta, data, isian, dan contoh yang konkret. Kemudian disusun secara logis dan sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya struktur yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini terdapat dua poin yaitu fungsi dan ciri-ciri. Nah, fungsi dari teks kesimpulan ini yaitu menegaskan kembali tesis dan argumen penting. Nah, tesis tadi menyatakan pendapat, kemudian argumen tadi memberikan alasan dan mendukung tesis. Nah, yang terakhir itu kesimpulan yaitu menegaskan kembali atau menegaskan ulang dari dua struktur sebelumnya, tesis dan argumen. Kemudian memberikan imbauan dan saran jika diperlukan dalam teks tersebut. Kemudian ciri-ciri dari kesimpulan sendiri yaitu ringkas, menguatkan argumen teks, dan mempengaruhi pembaca agar tertarik dengan teks yang ditulis oleh penulis. Nah, sebelum lanjut
100 derajat, Indonesia memiliki banyak pulau. Musik dangdut paling asyik untuk belajar. Benar semua ya. Sepertinya selalu menduduki posisi pertama. Minggu kemarin kan juga menduduki posisi pertama ya. Lanjut nomor 2. Dalam argumentasi bagian argumen berisi itu semua. Selanjutnya tapi kayaknya bisa dilihat dari seberapa cepat kalian mengerjakan juga ya. Semoga pendapat argumentasi yang baik. Contoh argumentasi yang baik adalah 3, 2, 1. Ini salah satu nih. Ya, ternyata list yang berada di selalu bertahan. Kalau kamu ingin mengingatkan kamu bahwa dia bisa bikin pintar, kamu harus semua. Wah, ternyata berganti posisi lagi ya. Soal terakhir, siapa yang cepat? Mana kalimat yang paling cepat sebagai tesis dalam teks argumentasi? Kita lihat ya siapa yang memiliki skor tertinggi. Siapa siapa nih poin yang tertinggi ini? Tangan dulu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadi kan sudah membahas mengenai struktur teks ya, definisi, fungsi, dan ciri-ciri. Nah, di sini Ibu akan menampilkan contoh teks argumentasi. Nah, Ibu ambil dari pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Kenapa Ibu beri warna dari setiap kalimatnya agar memudahkan kita menganalisis bagian-bagian dari struktur teks argumentasi itu sendiri. Nah, struktur pertama tadi itu apa ya? Tesis. Struktur yang kedua argumen. Dan struktur yang ketiga kesimpulan. Nah, baik. Berarti yang kalimat yang berwarna biru itu bagian tesis, yaitu menyatakan tesis tadi menyatakan pendapat menulis bahwa media sosial memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental remaja, terutama dalam hal peningkatan kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Nah, selanjutnya setelah tesis itu ada argumen. Argumen itu biasanya berisi fakta dan data yang aktual. Nah, di sini itu di bagian argumen beberapa studi menunjukkan bahwa gangguan penggunaan media sosial yang berlebihan berkaitan dengan meningkatnya tingkat stres dan gangguan tidur pada remaja. Misalnya sebuah penelitian dari Universitas Harvard tahun 2021 menemukan bahwa remaja yang menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di media sosial memiliki resiko 2 kali lipat mengalami
orang tua, guru, dan pemerintah perlu bekerja sama untuk membimbing remaja dalam menggunakan media sosial secara bijak agar kesehatan mental mereka tetap terjaga. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, karena sudah ada bukti dari kan Ibu menjadi kelompok 1 dan Ibu menjadi kelompok 2. Ibu sudah membagikan dua contoh teks argumentasi. Nanti kalian analisis bagian mana yang menyatakan struktur teks argumentasi tesis, argumen dan kesimpulan. Bisa dikerjakan sekarang, sudah Ibu kirimkan melalui grup WA. Ibu beri waktu 10 menit, cukup? Udah 10 menit nih. Jadi nanti perwakilan aja ya dari masing-masing kelompok maju ke depan membacakan hasil analisis mengenai struktur teks argumentasi. Mau kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu nih? Kelompok 2. Baik, kelompok 2 dulu. Baik, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok 2 berjudul penggunaan gawai di kelas perlu dibatasi. Bagian tesis itu penggunaan gawai atau HP di dalam kelas perlu dibatasi karena dapat mengganggu konsentrasi dan proses pembelajaran siswa. Kemudian bagian argumen, banyak siswa yang tanpa disadari menggunakan gawai untuk membuka media sosial, bermain game, atau chatting saat pelajaran berlangsung. Hal ini membuat perhatian mereka teralihkan dari guru atau dan materi yang sedang dijelaskan. Selain itu, guru sering kesulitan membedakan apakah siswa sedang mencari informasi pelajaran atau justru sedang membuka aplikasi hiburan. Jika dibiarkan kebiasaan ini bisa menurunkan hasil belajar